Dan katanya Pak Ustadz pernah kenal dengan petinggi Hamas. Ada beberapa. Waduh. Hamas yang Pak Ustadz tahu itu seperti apa sih? Mohon maaf, Pak Ustadz, saya pengen tanya. Tanggal 7 Oktober itu serangannya dikasih tahu dulu sebelumnya. Maka dia mengatakan saya tidak akan berhenti sampai menghancurkan Hamas. Tapi itu tujuan yang agak berat. Mungkinkah beliau bisa menghancurkan Hamas? Kalau mau Hamas hilang gampang. Gimana? Nah. Ustadz Salim ini adalah salah satu ustadz yang tercatat radikal. Pak Ustadz, aku pernah ngobrol dengan keluargaku loh. Oke. Beneran, aku nggak pernah ngobrol ini di luar sana. Aku pernah ngobrol dengan keluargaku. Aku ada rencana untuk belajar agama Islam. Oke. Tanya Dokter Richard. Pak Ustadz, sunnah. Filah. Salim. Saya panggilnya Pak. Berarti marganya Lim ya kalau. Oke. Ini untuk menyimbangin Pak Ustadz Salim. Oke, bagus tuh. Jadi ini sudah langsung ya. Keberpihakannya sudah jelas. Dapat dari mana mau ngomong-ngomong? Ini dikasih Bang Onim. Nah, pantes. Dikasih Bang Onim. Tapi aku sudah melalui banyak podcast ya. Dan terakhir dengan Bang Onim kemarin ya, itu menurutku tidak diragukan lagi lah ya, tidak diragukan lagi bahwa Palestina sekarang ini adalah korban perang ya, korban yang banyak banget. Dan hari ini saya bahagia banget kedatangan Ustadz Salim Afilah, yang luar biasa banget. Pak Ustadz, thank you dari Jogja ya Pak Ustadz? Dari Jogja jauh-jauh terbang ke sini. Dan beliau pernah tinggal di Palestina. Pernah ke sana saja berkunjung. Di Gaza? Di Gazanya pernah, ke Yerusalem juga pernah. Oke, dan katanya Pak Ustadz pernah kenal dengan petinggi Hamas. Ada beberapa. Waduh. Ini saya pengen tanya-tanya Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz ya? Boleh. Hamas yang Pak Ustadz tahu itu seperti apa sih? Oke. Di tahun 2006 kan mereka memenangkan pemilu Palestina. Sebenarnya kan kemenangan ini yang kemudian tidak diakui oleh Barat. Karena kemudian menang pemilu tapi nggak diakui. Nggak diakui. Barat mengatakan nggak bisa kalian organisasi teroris, nggak boleh dong ikut pemilu. Lo kemarin ikut baik-baik saja. Iya. Nah 2006 dia menang pemilu, maka Fatah dalam hal ini Partai Fatah itu kan PLO ya, warisannya Yasir Arafat yang legendaris. Beliau kan bapak perjuangan Palestina lah buat semua. Itu kan diwarisi oleh Mahmud Abbas sebagai presiden yang berkedudukan di Ramallah di tepi barat. Maka secara konstitusional Hamas menang pemilu, dia berhak membentuk pemerintahan. Maka saat itu dia membentuk pemerintahan dengan Ismail Haniyeh sebagai Perdana Menteri. Kedudukannya waktu itu bagi-bagi karena presiden di Ramallah, maka Perdana Menteri di Gaza. Ya, karena wilayah itu sebenarnya terpisahkan oleh daerah yang dikuasai oleh Israel. Nah, kemudian setelah menang pemilu ini, Hamas menjalankan pemerintahan dari Gaza, tetapi karena tekanan dunia internasional luar biasa, di tahun 2007 itu ada seorang panglima militernya Fatah, ya, anak buahnya Mahmud Abbas, yang di Gaza, ini justru kemudian ternyata berkolaborasi dengan Israel untuk menekan pemerintahannya Ismail Haniyeh. Maka ketika itu cepu kepada zaman dulu kan kita waktu pemerintahan kita Bung Karno awal-awal masih merintis kan juga ada menteri yang kolaborasi sama Belanda gitu ya. Ada pengkhianat. Akhirnya kemudian di tahun 2007 Hamas memutuskan untuk mengusir orang ini namanya Muhammad Dahlan, ya, pejabat Fatah yang di Gaza namanya Muhammad Dahlan dari jalur Gaza, sehingga mereka mengontrol penuh jalur Gaza di bawah Perdana Menteri Ismail Haniyeh. Berjalan, maka kemudian Israel memblokade full seluruh jalur Gaza. Sehingga tahun 2007 ada kasus namanya Mavi Marmara, kapal kemanusiaan, ya, armada dipimpin relawan Turki, relawan Indonesia juga ada banyak bergabung di situ, dari relawan dari Belanda, dari Belgia, dari Irlandia, banyak sekali, termasuk Josh Galloway masuk di situ ya, banyak sekali bergabung. Kemudian ini kapal kemanusiaan yang disebut sebagai Freedom Flotilla Mavi Marmara ini kemudian kan diserang oleh tentara Israel di lepas pantai Gaza dan kemudian ditarik ke pelabuhan Ashdod. Kemudian relawan-relawan ini ditangkap dan bahkan ada beberapa yang terluka, ada yang terbunuh dari Turki, ada beberapa orang. Nah,
kasus ini kan waktu itu luar biasa. Ya, tapi intinya sejak itu Gaza dengan pemerintahan Hamas diblokade. Di tahun 2007. 2007. Itu pemerintahan Hamas, bukan pemerintahan Hamas karena dia menang. Hamas ketika menang pemilu 2006 ya, tapi tidak diakui. Ya. Dan selama periode itu Hamas tetap memerintah. Tetap memerintah. Sampai tahun 2014 ketika tekanan internasional makin menguat karena bahkan bantuan kemanusiaan dihalangi kepada rakyat Palestina, selama rakyat Palestina masih ngakuin Hamas sebagai pemerintahannya, maka bantuan semakin dipersempit. Itu yang berjalan tahun 2014, Perdana Menteri Ismail Haniyeh dari Hamas memutuskan untuk mengundurkan diri. Demi rakyat Palestina. Oh, baru dipegang Fatah lagi. Baru kemudian Perdana Menterinya dari profesional, non-partisan, bukan dari Partai Fatah, bukan dari Partai Hamas, kemudian dibentuk Pemerintahan Persatuan tahun 2014. Tapi seperti apa sih sebenarnya Hamas itu? Ini pergerakan sebenarnya kan berumur cukup tua, dari tahun 1987. Bermula dari seorang yang dinamakan Syekh Ahmad Yassin. Sahabatan sama Yasser Arafat. Mereka pemimpin perlawanan Palestina terhadap penjajahan Sahabatan, Israel. bukan musuhan ya? Bukan, mereka sahabatan, hanya ketika itu istilahnya kalau di sini ada nasionalis religius gitu loh. Oke. Ya, kalau PLO di bawah Yasser Arafat pendekatannya nasionalis, kalau Syekh Ahmad Yassin memulai dengan dari masjid, ngajak orang ngaji, ngajak orang sholat berjamaah, ngajak orang membaca Al-Quran. Lama-lama kemudian dari kader-kadernya ini terbentuk satu lembaga-lembaga. Mereka bergerak di lembaga pelajar, mereka bergerak di lembaga mahasiswa, mereka bergerak di organisasi perempuan, pemberdayaan perempuan, mereka punya layanan sosial, mereka punya pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat, mereka punya layanan-layanan religius. Saat saya 2012 di Gaza, mereka punya sebuah lembaga namanya Darul Quran wa Sunnah. Mereka memiliki 40.000 penghafal Quran yang bekerja di seluruh Gaza untuk mendidik masyarakatnya tentang Al-Quran. Selain kemudian mereka punya pabrik roti yang menyediakan makanan, mereka punya klinik-klinik khusus, klinik kanker, klinik gigi, klinik mata, klinik ini. Mereka punya berbagai layanan sosial. Jadi Hamas ini partai yang lengkap. Karena dia melayani rakyat Palestina di berbagai aspek. Ya, terutama dari bawah. Dari bawah. Sehingga ketika 2006 dia menang pemilu, itu logis. Bukan karena rakyat Palestina putus asa terus milih yang bisa ngelawan dengan senjata. Bukan. Karena memang Hamas bekerja di masyarakat, mereka rasakan kehadirannya di saat itu, di mana kemudian ada kecenderungan beberapa pemimpin Fatah, termasuk yang saya sebut namanya tadi, namanya Muhammad Dahlan, itu melakukan korupsi, kolaborasi dengan penjajah dan sebagainya, sehingga Hamas ini paling tidak orang Palestina punya, ini loh yang bekerja bersama kita, ini loh yang belain kita, ini loh yang melawan kepada penjajah beneran gitu. Tapi nggak diakui orang luar ya pada waktu itu ya, sehingga sampai sekarang sebenarnya banyak yang tidak mengakui kan. Bahkan gitu, diakui sebagai teroris. Iya, cuma menarik, ada namanya Buhanan Asrawi, mantan Menteri Luar Negeri pada zaman Yasser Arafat, PLO. Dia diwawancarai, wartawannya kaget kan, wartawannya tanya, nanti kalau Hamas berhasil dihancurkan, berhasil dihapus dari Gaza, mungkin dalam beberapa hari atau pekan ini, setelah perang ini, apa yang akan disusun oleh rakyat Palestina untuk menggantikan Hamas? Apa yang bisa menggantikan Hamas? Apa rencananya? Hanan Asrawi ini kan menterinya PLO ya, dalam arti begini, membayangkan ini tokoh PDIP lah gitu ya, disuruh mengomentari dulu tokoh Masyumi lah. Dulu zaman tokoh PNI zaman Bung Karno mengomentari tentang Masyumi gitu. Selama ini disebarkan berbagai berita seakan-akan Fatah dan Hamas ini kelas terus. Enggak juga. Buhanan sampai mengatakan, apa yang Anda katakan? Menghilangkan Hamas. Memangnya bisa, kata dia. Perang ini tidak akan melemahkan Hamas. Orang Palestina akan semakin mengatakan, justru inilah Hamas yang ada bersama kita, melindungi kita, menjaga kita, melawan kepada penjajah. Perang ini sampai kapanpun, mau membom semua orang Palestina yang bela Hamas. Nggak bisa. Mau bunuh mereka semua, baru itu akan terjadi. Tapi itu berarti Israel akan jadi musuh seluruh dunia kan? Tapi ini, begitu perang berakhir nanti, kalau pemilu dilaksanakan hari itu, kira-kira akan berapa persen rakyat Palestina yang pilih Hamas? Sangat besar. Karena perang ini tidak melemahkan Hamas, tapi membuat orang Palestina semakin berpikir jalan paling logis melawan Israel ini melawan.
Nggak ada runding-rundingan. Orang kita berlindung di rumah sakit juga dibom. Orang kita disuruh lari ke selatan karena selatan katanya safe zone. Justru ketika kita jalan ke selatan kita dibom. Sudah di tempat yang kata mereka safe zone juga dibom. Sekolah, rumah sakit, jadi ke masjid. Nggak ada tempat aman bagi kita. Ditembakin terus. Logisnya di mana kita runding-rundingan sama orang yang begitu? Oke. Pak Ustadz kan pernah tinggal di Palestina. Pak Ustadz bilang kenal dengan salah satu. Ya bukan kenal ya tahu. Pernah ketemu, bertemu dengan siapa pada waktu itu Pak Ustadz? Antara lain dengan Ismail Haniah, kemudian dengan Dr. Fauzi Barhum, Dr. Abdurrahman Jamal. Ini kalau Ismail Haniah waktu itu masih menjabat Perdana Menteri. Cerita ini bisa dibaca di buku saya, judulnya Lapis-Lapis Keberkahan. Dr. Abdurrahman Jamal adalah yang memimpin lembaga untuk mendidik masyarakat Palestina, memimpin 40.000 penghafal Quran yang bekerja di seluruh wilayah di Gaza pada saat itu. Kemudian Fauzi Barhum ketika itu adalah salah satu pimpinan Hamas juga yang tinggal di Gaza, dan kita melihat para pemimpin Hamas ini kehidupannya sederhana, bersahaja, rumahnya biasa aja, kemana-mana jalan juga biasa aja, tanpa pengawalan mencolok, hatta Perdana Menteri Ismail Haniah saat itu. Itu yang membuat mereka sangat ada di tengah rakyat, bersama rakyat gitu. Pak Ustadz Pak Ustadz kan pernah ketemu dengan orangnya secara langsung. Orangnya bagaimana sih selain tadi merakyat? Lembut. Apakah ya? keras? Lembut. Lembut sekali. Murah senyum ya. Kalau kita lihat Ismail Haniah itu kan orangnya murah senyum. Dia kalau karena dia penghafal Al-Quran. Kalau Ramadan dia ngimami di masjidnya, gitu, ngimami di masjid dekat rumahnya, dia hafal 30 juz, jadi malam pertama juz 1 sampai malam terakhir juz 30 seluruh Al-Quran dia hafal, dia ngimami sholat di situ. Kemudian dia sering mengadakan jamuan-jamuan, khususnya hari Jumat ya, ba'da sholat Jumat itu dia duduk memberikan jamuan untuk masyarakat datang ngadu. Permasalahan-permasalahan, kesulitan-kesulitannya, apa yang dia bisa bantu secara administratif akan dia lakukan, bahkan apa yang tidak bisa dibantu secara administratif, kalau dia bisa bantu secara pribadi, dia akan bantu secara pribadi. Artinya orangnya merakyat, baik, dan humble ya. Humble sekali ya, bukan yang digambarkan itu keras. Serem gitu. Iya, seram. Bunuh! Nggak ada. Sama sekali di tengah. Dan Cohen itu kan wartawan dari Washington. Dia kan filmmaker juga, dan Cohen kan pernah ke Gaza, kemudian dia melakukan liputan tahun 2014 kalau nggak salah, dia bikin liputan di Gaza. Ketika dia bikin liputan di Gaza, kan dia dan Cohen itu menteri luar negerinya Israel sekarang namanya Eli Cohen, jadi dia satu marga dengan menteri luar negerinya Israel. Dia di sana, dia cerita di wawancara itu, saya di sana. Saya tanya sama teman saya yang bawa saya ke sana, kita perlu bilang nggak sama orang-orang sini kalau saya ini Yahudi? Nggak apa-apa, kata temennya. Saya bilang, ini teman saya Yahudi, tapi dia lagi bikin liputan gini-gini. Langsung justru saya disambut baik. Dan bahkan saya diundang ke kantor keamanannya Hamas, kata dia. Kenapa dibawa ke kantor keamanan? Saya di briefing. Nanti yang harus dilakukan begini, begini, begini. Kami sangat menghargai Anda, gitu ya. Kalau perlu pengawalan, kami akan kawal. Khawatirnya ada orang yang salah paham karena Anda Yahudi dan marga Anda sama dengan marganya Menteri Luar Negerinya Israel. Kan ya tidak semua rakyat Gaza mungkin terdidik gitu. Mungkin ada yang saking keselnya sama yang namanya orang Yahudi gitu. Sampai Hamas menawarkan, kata dia, pengawalan pribadi kepada dia, dijamin keamanannya, di mana-mana didampingi gitu. Nah, jadi saya melihat begini, dulu, mohon maaf, perlawanan Palestina itu identik dengan terorisme. Karena dulu mungkin yang dilakukan adalah ngelempar batu, ya kan? Yang dulu namanya intifadah. Dulu nusuk pakai pisau di tengah keramaian. Dulu, mohon maaf, pakai bom yang disebut bom. Kita menyebutnya bom istisyhad, bom bunuh diri. Disebut bom bunuh diri oleh komunitas internasional. Itu kan masa lalu. Yang dilakukan oleh Hamas dalam beberapa tahun ini semuanya sangat terukur dalam melakukan perlawanan. Mereka mengumumkan sasaran-sasarannya. Mereka mengumumkan? Iya, kami akan mulai serangan jam sekian, ini kita mau ke sini. Sampai seperti itu. Mohon maaf, Pak Ustadz, saya pengen tanya. Tanggal 7 Oktober itu serangannya dikasih tahu dulu sebelumnya? Mereka akan mengumumkan, hari ini kita akan melakukan serangan, gitu ya, sebagai sebuah upaya karena
Israel telah menodai Masjidil Aqsa berulang kali, bahkan di bulan Ramadan begini-begini. Sebagai pembalasan atas itu kami akan melakukan serangan. Jadi kalau saya mengumpamakan 7 Oktober itu kayak di Jogja dulu ada serangan umum 1 Maret. Untuk membuktikan bahwa perlawanan Palestina masih ada. Karena beberapa bulan yang lalu, Benjamin Netanyahu di depan G7, dia presentasi peta baru Timur Tengah, dia sudah menghapus Gaza di situ. Dia sudah memperlihatkan ini Israel seutuhnya. Tidak lagi ada yang namanya Palestina. Sehingga pemimpin-pemimpin Arab pada waktu itu ditekan untuk normalisasi hubungan dengan Israel. Mengakui eksistensi Israel. Jadi sampai Emirat kan sudah buka kedutaan, Maroko sudah buka kedutaan, dan lain sebagainya. Bahrain juga sudah buka kedutaan Israel. Ini kan ancaman buat perlawanan. Sehingga kayak dulu Belanda mempropagandakan, wah ini Republik sudah habis, Soekarno sudah kita tangkap, sudah nggak bersisa lagi. Maka Sudirman, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Pak Harto menyepakati serangan umum 1 Maret untuk menunjukkan Republik masih ada. Tentaranya masih eksis, perlawanan masih berjalan. Inilah yang dilakukan oleh Hamas di tanggal 7 Oktober. Mereka untuk menunjukkan Palestina ini masih ada. Yang jadi masalah ini seperti ini, Pak Ustadz. Iya. Ini kan sudah diblokade dari tahun 2007 ya. Betul. Masyarakatnya juga hidup di bawah garis kemiskinan. Yes. Di blokade ini artinya nggak ada yang bisa masuk. Betul. Nggak, susah mau keluar. Ya. Ya. Bisa masuk keluar tapi harus melalui Israel. Sangat izinnya ketat sekali. Ya, ini kan yang dilemparkan bukan tempe, Pak Ustadz. Bom semua itu. Ini yang dilempar ini adalah 5.000 rudal. Yes. Rudal ini sesuatu hal yang besar dan sesuatu hal yang harusnya kalau kita bilang kayak gini ya, saya mau kirim ke Jogja tempat Pak Ustadz kayak gitu punya 5.000 senjata api. Yes. Mana mungkin lewat airport? Ya. Susah kan pasti kan? Satu aja kita sudah kerepotan, apalagi kalau 5.000. Ya, ya. Pertanyaannya, dari mana benda ini? Dan dari mana pendanaannya? Karena kan di bawah garis kemiskinan. Betul, betul. Jadi yang saya lihat ya di tahun 2012 bulan Desember ketika saya di Gaza, dalam soal perlawanan ini rakyat bahu-membahu. Satu, pemboman Israel itu kan menyisakan material, logam-logam, berbagai, bahkan ada yang tidak meledak dan lain sebagainya. Bahkan itu mereka pelajari, mereka kaji, mereka punya engineer-engineer yang hebat. Ini yang banyak tidak tahu. Gaza itu salah satu daerah di Timur Tengah paling literate. Angka rasio kuliahnya yang tertinggi. Oh, ini banyak nggak tahu. Dia hanya saingan sama Tel Aviv soal berapa per mil dari penduduknya yang mengenyam bangku kuliah. Oke. Pinter-pinter. Orangnya pinter-pinter. Orangnya pinter-pinter. Mereka ada yang dikirim kuliah keluar waktu itu dengan segala kesulitannya. Salah satu yang paling banyak dikirim keluar adalah kuliah kedokteran, kemudian juga kuliah engineering. Nah, itu ketika masuk, mereka punya pakar-pakar yang kemudian bisa mengelola bahan-bahan lokal yang ada ini untuk kemudian bisa membuat roket-roket, membuat rudal-rudal seperti yang kemudian mereka gunakan untuk kemudian menyerang balik atas. Oke, bisa jadi dari mereka jadi buat sendiri dari barang-barang yang ada. Barang-barang yang ada. Jadi saya melihat sendiri bekas-bekas serangan. Kayak sekarang kan berapa ton bom yang dijatuhkan Israel di Gaza. Itu kan pasti ada residu-residu. Itu mereka manfaatkan. Jadi bahkan bom-bom yang tidak meledak, mereka rekayasa gimana caranya rudal ini bisa kemudian untuk menyerang balik. Itu yang mereka selalu upayakan. Jadi saya tidak tahu kalau di luar itu boleh jadi tetap ada bagaimana pengiriman-pengiriman yang bisa mereka upayakan untuk masuk melalui jalur-jalur yang kemudian kita juga tidak tahu, namanya juga perjuangan, perlawanan ya. Tapi produk lokal sudah mereka buat, termasuk mereka bikin penghancur tank yang sekarang terkenal namanya Yasin, itu bikinan lokal. Pak Ustadz ada berhubungan masih dengan salah satu orang di Hamas? Sama sekali. Kita kalau di sana bisa kontak, tapi begitu keluar kita juga close kontak. Nggak bisa kontak sama sekali. Kita juga kemudian untuk mereka kan harus menjaga keamanan dirinya. Khalid Mish'al, ketua Biro Politik Hamas itu pernah waktu itu di Dubai, ya karena bocor jaringan telepon satelitnya, ya dia didatangi agen Mossad, ditusuk dengan satu serum racun gitu ya, yang konon itu racun bisa membunuh 100 orang, dimasukin ke lehernya sini. Untuk mendapatkan penawarnya itu, kemudian Hamas di Gaza bergerak untuk menangkap beberapa tentara Israel. Jadi ditukar.
tentara Israel ditukar dengan penawar racun untuk pemimpin Hamas, Khalid Mish'al. Itu di beberapa tahun yang lalu di Dubai. Jadi keamanan untuk para pemimpin perjuangan tentu mereka sangat-sangat aware, tapi mereka jaga betul sehingga kita ya tidak diperkenankan untuk langsung berkontak semudah itu ketika sudah tidak bertemu. Oke, Pak Ustadz, ini kan Hamas dengan Israel masih berperang, setahu saya ya. Walaupun kita mendengar ceritanya. Ini kan asimetris ya, enggak asimetris atau apa. Tapi saya dengar kabar bahwa beberapa zona yang dikuasai oleh Israel ini juga sudah dikuasai oleh Hamas. Pada awal di tanggal 7 Oktober, mereka berhasil membuka satu atau beberapa titik blokade Gaza ya, termasuk di sisi timur di daerah seperti saya lupa namanya Syujaiyah kalau nggak salah, dan beberapa titik yang lain itu mereka berhasil bisa tembus blokade. Tapi tentu yang namanya perang kan dinamis ya, setiap hari berubah. Termasuk sekarang bagaimana tentara Israel sebagian juga masuk, misalnya kemarin mereka menguasai rumah sakit Ashifa yang diserbukan rumah sakit gitu ya, dengan tuduhan bahwa di bawahnya ada bunker. Tapi ternyata ketika mereka masuk juga nggak terbukti. Jadi semua propaganda perang mereka sampai kemarin yang paling lucu mereka mendisplay ini loh nama-nama tentara Hamas, ternyata itu nama-nama hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dalam tulisan Arab gitu ya. Nah, perang ini dinamis. Yang menarik adalah sampai sekarang ground invasion besar-besaran seperti yang dijanjikan oleh Jenderal Gantz di awal ya. Menteri perangnya, Menteri Pertahanan juga mengatakan kita akan melakukan invasi darat besar-besaran. Sampai sekarang tidak terjadi. Yang menarik adalah karena Israel tahu invasi darat adalah kelemahan mereka. Hamas ini sangat memahami medan, mereka punya jalur-jalur terowongan bawah tanah yang luar biasa yang sampai bisa menembus garis batas di belakang ya pasukan Israel, sehingga kita kemarin lihat tayangan bagaimana seorang anggota Brigade Izzuddin Al-Qassam itu naruh bom di tank lari dari belakang, taruh kemudian ditembak blar gitu ya. Itu menunjukkan ya yang namanya ini serangan darat dihindari oleh Israel sehingga mereka fokus pemboman udara, terus ini yang kemudian betul-betul korbannya adalah sipil karena tidak bisa menyasar para pejuang. Tapi Hamas sendiri cukup kuat ya berarti ya? Secara umum sampai sekarang kan kita belum mendengar ada siaran berita Israel berhasil menemukan satu markas atau menangkap sekian pejuang gitu ya. Itu kita lihat sebagai satu sinyal bahwa memang tidak mudah untuk nanti Hamas juga dengan cukup persiapan. Dan ini Benyamin Netanyahu di point of no return kan. Kalau dia menghentikan perang di dalam negeri sendiri, yang demo dia kan sudah banyak sekali orang Israel yang demo dia. Dan dia kena skandal, ada kasus korupsi, ada ini macam-macam. Begitu dia menghentikan perang ini, dia memang akan jatuh. Maka dia mengatakan saya tidak akan berhenti sampai menghancurkan Hamas. Tapi itu tujuan yang agak berat. Mungkinkah beliau bisa menghancurkan Hamas? Kata Menteri Hanan Asrawi tadi, nggak mungkin. Perang ini semakin diperpanjang akan semakin menguatkan satu kebulatan tekad orang Palestina bahwa memang pilihan mereka hanya melawan, tidak ada pilihan lain. Sulit sekali untuk menyelesaikan ini. Kita tinggal nunggu exit-nya Netanyahu akan seperti apa. Bola di tangan dia. Dia mau terus perang berarti dia akan mengandalkan donasi dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, ini hebat ya Hamas ya. Israel ini dapat donasi dari Amerika. Bisa itu miliaran dolar. Miliaran dolar. Anggaran perang Israel itu per hari 260 sampai 300 juta US dollar. Dari sejak 7 Oktober. It means sampai sekarang mereka sudah hampir habis 12 miliar dolar. Kerugian ekonomi per pekan karena tidak ada pariwisata, tidak ada perdagangan, itu 600 juta dolar per pekan. Kok bisa Hamas bisa melawan masih head to head loh? Saya kira kekuatan utamanya bukan soal militer sih ya, memang. Kekuatan utamanya karena satu, Hamas punya kedekatan dengan rakyat. Ya, istilah dulu kan perang semesta ya. Rakyat full backup dia, rakyat kemudian berpihak pada dia. Mereka tahu selama ini dilayani Hamas dengan berbagai layanannya, layanan kesehatan, layanan sosial, layanan pendidikan, macam-macam. Kemudian juga Hamas tahu bahwa
mereka punya mental siap untuk perang jangka panjang, berjuang. Sementara yang dipikirkan Israel adalah menghabisi secepat mungkin. Dan semakin lama perang ini berlangsung, berarti target itu tidak terpenuhi. Oke. Di awal Netanyahu membayangkan perangnya itu sepekan. Ini sudah hari ke-42 ya. Hari ke-42. Dan mereka belum berhasil mencapai apa yang sampai sekarang belum selesai. Dan ada beberapa prediksi ini bisa bertahun-tahun, Pak Ustadz. Sangat menyedihkan sekali. Tapi kalau bertahun-tahun yang habis Israel. Karena ini soal anggaran perang yang tidak akan tertutup. Ada beberapa analisis sampai dikatakan Israel will never recover like before 7 Oktober. Sulit. Pak Ustadz, saya pengen tanya lagi untuk mempertegas, Pak Ustadz. Beberapa negara, terutama Amerika dan beberapa negara Eropa, mengklaim bahwa Hamas ini adalah teroris. Yes. Pak Ustadz yang bertemu dengan mereka langsung, apakah Pak Ustadz sepakat dengan kata-kata itu? Saya dalam hal ini tidak sepakat. Sebagaimana sebenarnya dulu para pejuang kita waktu ngelawan Belanda kan juga dilabeli ekstremis, dilabeli radikalis, dilabeli republikan teroris, teroris republikan. Bung Tomo seperti itu, Sudirman seperti itu, Pak Harto seperti itu, semua dilabeli seperti itu. Yang saya lihat dari Hamas adalah jiwa mereka untuk satu hal, perlawanan terhadap penjajah. Ada beberapa mantan marinir Amerika ketika diwawancarai, ya Hamas itu konsekuensi logis dari ideologi Zionismenya Israel yang apartheid. Mereka melakukan penindasan kepada warga Palestina, bahkan warganya yang ada dalam wilayah yang mereka jajah di tepi barat, bukan cuma yang di Gaza yang konon ada Hamas. Di tepi barat nggak ada Hamas, tapi mereka tetap melakukan berbagai macam penyerobotan itu dari pemukim-pemukim ilegal yang kemudian di backup tentara, ngerampas rumah, ngerampok, ambil ini, ambil itu. Dan ini bukan dimulai 7 Oktober, ini dimulai di tahun 1948 ketika negara Israel berdiri dan 750.000 orang Palestina didisplace dari rumahnya mereka, dipaksa keluar. Makanya ada yang mengatakan ini akan menjadi Nakba kedua kalau tidak hati-hati. Artinya betul-betul sebuah ethnic cleansing, betul-betul sebuah genosida. Seperti tahun 48 ketika Israel berdiri. Maka Hamas itu hanya konsekuensi logis dari penjajahan. Kalau mau Hamas hilang gampang. Gimana? Penjajahnya hilang. Karena Hamas itu hanya antitesis dari penjajahan. Ketika kemudian penjajahnya nggak ada, Hamas nggak akan laku dong. Kalau menurut saya untuk kejadian itu kita realistis ya. Kita realistis, tidak dipecahkan secara agama ya. Tapi untuk realistis saya bilang hampir tidak mungkin ya. Karena sama-sama tidak terlalu mungkin. Gede. Artinya juga semasa Israel ada, ideologi perlawanan ini kan akan selalu ada. Cuma ada dua hal yang terjadi. Palestina bisa merdeka jika ada keajaiban. Keajaiban itu dimaksud dengan ada negosiasi dari dunia, dibantuan dari luar, bukan dari mereka sendiri. Atau yang kedua, kalau mereka tidak dibantu seperti itu, maka yang terjadi adalah mereka pasti akan kalah. Tinggal nunggu waktunya saja. Dulu Hamas, salah satu hal yang paling mereka tekankan adalah mereka tidak akan mengakui adanya negara Israel. Tapi dengan perkembangan yang ada sekarang, beberapa pemimpin Hamas sudah mewacanakan kita akan menerima solusi dua negara dengan perbatasan 1967 sebagai acuan. Masalahnya Netanyahu, kabinetnya, isinya adalah kabinet garis keras, sayap kanan semua yang mengatakan kami yang tidak akan mengakui negara Palestina. Jadi ini justru kebuntuannya di situ. Maka nanti. Jadi dari Hamas sudah mau mengakui, tapi ada pembagian wilayah, tapi tahun 67. 67 itu kan sudah diresolusikan oleh PBB sekian kali. Hanya saja selalu diveto sama US kan gitu ya. Padahal itu adalah solusi dari dulu Yasser Arafat sama Yitzhak Rabin kan berunding di perdamaian di Camp David itu ya, zaman itu sangat legendaris. Itu kan sudah solusi dua negara dengan batas-batas 1967. Tapi dari masa Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat berunding kan tidak terwujud. Karena Yitzhak Rabin di dalam negeri juga dibunuh, Yasser Arafat juga kemudian ya diracun. Gitu. Pak Ustadz, peran Fatah sendiri yang ada di Palestina Barat untuk di West Bank ya, di West Bank. Jadi tepi barat, yang dimaksud tepi barat itu tepi barat Sungai Jordan. Kalau lokasinya malah agak di timur Palestina. Jadi dia berada di sebelah timur Palestina, di tepi baratnya Sungai Jordan. Nah,
secara administratif, ya, dia berjalan sebagai sebuah pemerintahan, otorita. Tetapi anggaran dan lain sebagainya itu dipegang oleh Israel. Sama aja. Sehingga bahkan gajinya presiden dan menteri-menteri yang ada di Ramallah juga, kan ini sudah dua bulan ditahan sama Israel, nggak dikasihkan sama Mahmud Abbas CS itu. Oh gitu? Iya. Jadi sama, sebenarnya Palestina itu adalah negara bagian dari Israel juga ya? Kalau misalnya dalam de facto begitu. Meskipun secara de jure mereka adalah pemerintah otorita yang seharusnya berdaulat. De factonya, ya, gaji saja ditanggung. Sebenarnya bukan uangnya Israel, itu uangnya PBB. Tapi nggak boleh masuk tanpa izin Israel. Oke, berarti gitu. Hamas ini adalah reaksi dari pemberontakan. Iya, yang luar biasa seperti itu. Fakta realita di lapangan di mana pemerintah otorita Palestina tidak berdaya di hadapan penjajah, orang melihat ke Hamas yang kemudian mereka berani terus melawan. Gitu. Menurut Pak Ustadz, solusi yang diperlukan di sini adalah apakah solusi kekerasan tetap harus dilanjutkan atau lebih baik kita solusinya duduk dan bernegosiasi? Kan civis pacem para bellum ya. Kalau kamu ingin damai, siapkan perang. Artinya konyol kalau rakyat Palestina hanya mengandalkan negosiasi-negosiasi tanpa punya nilai tawar. Perlawanan bersenjata adalah daya tawar di meja perundingan. Saya kira itu harus terus berjalan. Saya sepakat. Saya sepakat, karena saya juga pernah seperti itu juga. Iya. Pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi. Dulu saya pernah berseteru dengan salah satu artis. Oke. Dia gugat saya, saya gugat dia. Pada waktu itu dia gugat saya nggak gugat dia, gitu ya. Lalu karena saya baik hati kan, dia kan sebenarnya ada salah kan. Tapi saya nggak mau gugat. Maksud saya itu ya kita duduk saja baik-baik, kita berdamai. Ayo kita ngobrol-ngobrol, damai. Lalu pengacara bilang dengan saya, kamu nggak akan bisa damai. Yang namanya berdamai itu adalah berdiri sama tinggi. Kalau posisinya kamu dituntut, kamu diam aja. Aku kayak satu langkah lagi mau masuk penjara kayak gitu ya, nggak akan ada karena dia sudah di atas angin. Yes. Tapi kalau misalnya pisau satu di leher gue kayak gitu punya, nah perdamaian bisa terjadi. Yuk kita sama-sama cabut pisau kita sama-sama. Bareng-bareng kan? Iya, gitu jadi kan? Itulah daya tawar. Ya, that's why makanya beberapa orang berkasus ada hukum, begitu digugat kita menggugat balik. Ya. Itu jalan. Tujuannya supaya kita punya nilai tukar. Supaya posisinya seimbang. Iya. Gitu. Jadi kalau kita mau damai, kamu ngasih apa, aku ngasih apa, kamu nyebut apa, aku nyebut apa. Iya, gitu. Kalau kita nggak, saya setuju kalau kita nggak perang, kalau kita nggak nggak punya nilai tawar, ya. Kita nggak punya nilai tawar. Ya, betul, Lalu dia bilang apa untungnya gue nih katanya kan? Iya. Itu logis cara berpikirnya orang Palestina hari ini. Maka kemarin Presiden Mahmud Abbas kan gertak. Dia bilang, Palestina siap menggelar pemilu. Itu dia gertak, karena dia ingin menyampaikan pesan kepada Barat, kalau pemilu sekarang, hampir pasti pemenangnya Hamas. Loh, kalian mau pemilu sekarang dengan pemenang Hamas, atau hentikan perang ini, biar saya ngomong baik-baik sama rakyat saya, kan gitu. Itu, makanya perang itu penting untuk memberi daya tawar. Melawan itu penting untuk memberi daya tawar, sehingga Mahmud Abbas bisa ngomong begitu. Oke. Pak Ustadz Salim, saya pengen ngobrolin yang lain ini. Pak Ustadz Salim ini adalah salah satu ustadz yang tercatat radikal. Boleh. Saya Margalif, beliau Margalif. Tapi saya nggak salah ya. Saya baca pernah ada satu situs dan lembaga yang kemudian melabeli saya radikal ya. Cuman orang kalau nge-search omongan-omongan saya di YouTube sulit nyari buktinya. Ya itu, saya kan duduk di sini saya menangkap ya, penuh kelembutan, pakai blangkon, Jawa, gitu kan. Saya kan aktivis kebudayaan banget. Sampai kalau Kiai Jawa Timur, Ustadz Abdul Somad pernah cerita, saya kenalkan Ustadz Salim ke Kiai Jawa Timur. Kata Kiai Jawa Timur, Ustadz Salim yang kejawen itu. Kok bisa Pak Ustadz dibilang salah satu ustadz radikal yang bayar pajak lagi katanya. Iya, saya kan ini saya insan teladan perpajakan provinsi DIY. Ya itu labelnya itu adalah ustadz radikal yang bayar pajak. Agak lucu kan ya. Iya. Jadi paradoks karena saya ini pegiat kebudayaan ya, saya pencinta budaya Jawa, saya pencinta Tosan Aji. Kemarin kita baru ada acara
opera Jawa tentang Diponegoro. Saya rutin menyampaikan ceramah tentang Diponegoro setiap hari lahirnya 11 November. Kemudian saya bicara biasanya di Haulnya Panembahan Senopati, kita bicara tentang sejarah. Saya peminat sejarah yang sangat seneng banget sih. Oke, gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit Pak Ustadz ya. Jadi sebelumnya saya disclaimer dulu Pak Ustadz. Sebelumnya saya disclaimer dulu. Saya non-Muslim. Ya. Saya Katolik. Yes. Dan dari lahir. Dan sebelumnya itu saya punya stigma yang cukup tidak baik. Negatif lah pasti ya. Dengan Muslim ya. Apalagi ustadz-ustadz yang radikal ya. Gitu. Itu. Tapi setelah saya bertemu langsung dan berkenalan dengan, terutama pada waktu SMA kan saya kan sekolahnya benar-benar Katolik ya. Dari SD, di Palembang SMP, ya? Iya, SD, SMP, SMA saya Katolik. Pada waktu saya ke S1, saya di Unsri, di negeri, dan 90% itu adalah Muslim. Oke. Ya. Di situ saya melihat teman-teman Muslim, wah orangnya lebih enak. Lebih asik juga gitu ya? Bukan asik juga, lebih asik. Oh, lebih asik. Lebih asik, sumpah. Saya nggak bohong, lebih asik, lebih nyaman. Saya malah berteman lebih nyaman. Bahkan di akhir kuliah saya, teman terdekat saya itu semuanya Muslim. Lalu saya, stigma saya kan masih ada ya. Saya bertemu dengan karyawan-karyawan saya yang Muslim, dan akhirnya saya punya kesempatan untuk ngobrol dengan beberapa orang hebat. Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Faizar, Ustadz Felix Xiao kemarin, Ustadz Dennis Lim. Sebenarnya Ustadz Felix kan lebih nyambung harusnya. Sama-sama Palembang, sama-sama Chinese. Iya. Kan saya aja panggil dia Ko kan. Iya. Ustadz Salim kayak gitu punya. Saya malah melihat, waduh, mereka ini tidak seperti yang saya bayangkan. Oke. Dan saya belajar Islam lebih banyak dan lebih indah dari guru-guru saya ya. Kalian adalah guru-guru saya gitu ya. Benar Pak Ustadz. Kita ngobrol-ngobrol ini dok. Jadi memang kenapa apa yang Pak Ustadz sampaikan dan apa yang terjadi di lapangan ini sungguh berbeda Pak Ustadz. Itu ya. Kadang orang belum kenal. Kemudian yang terjadi adalah labelisasi. Mungkin dulu orang melihat kenapa Ustadz Salim dilabel radikal. Oh, dalam beberapa kesempatan ketika Habib Rizik menurut saya mengalami didolimi, saya belain. Ketika kemudian Ustadz Felix dan teman-teman Hizbut Tahrir waktu itu dibubarkan misalnya, saya bersuara gitu. Ketika ada, sebenarnya itu berpangkal dari ya karena kita peduli sesama, kita melihat ada orang-orang yang diperlakukan tidak adil, kita mau bersuara. Sehingga lalu misalnya teman-teman yang belum kenal melihat, wah itu kalau, apalagi kalau lihat pas demo gitu ya, saya orasi itu mungkin keras gitu ya. Oh ya? Iya mungkin. Anda bisa keras. Iya, orang kadang nggak melihat satu potongan lalu mereka menyimpulkan. Gitu ya, mereka mungkin tidak melihat hal-hal yang lebih dekat. Saya punya pesantren, namanya Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu, di antara lereng Gunung Merapi Merbabu. Kita punya 50 dusun binaan. Di situ kita kemudian memberdayakan masyarakat, di situ kita membina masyarakat, kita nyalurkan air untuk mereka yang kesulitan, kita mengamankan kalau mereka lagi kesulitan sembako, termasuk kemarin kesulitan minyak goreng, saya bagi-bagi minyak sampai viral disebut itu Salim, bukan Salim Group itu Salim Live, itu Salim Live Group gitu ya, karena bagi-bagi minyak gitu ya. Kemudian kita punya program-program kewirausahaan, kita punya pinjaman tanpa riba untuk lebih dari 1.000 kepala keluarga nasabah gitu ya. Ya nanti akan berbeda lagi kalau orang datang ke situ nanya sama masyarakat, Ustadz Salim gimana orangnya, kan beda lagi. Ketika kemudian saya bergiat di kebudayaan itu ya, saya di kalangan teman-teman pencinta benda antik, dalam hal ini Tosan Aji Keris, orang-orang tanya Ustadz Salim gimana, wah koleksinya gitu aja. Kan itu dimensi-dimensi kehidupan yang kemudian sangat beragam, yang kadang-kadang orang hanya menangkap satu saja lalu kemudian memberi kesimpulan. Maka ketika kemudian masuk daftar radikal itu, ya sampai saya membuktikan di mana radikalnya orang yang taat bayar pajak sampai di satu provinsi disebut insan teladan perpajakan. Pak Ustadz pernah bilangkah bunuh gitu? Atau bom gitu? Nggak pernah ya?
Nggak ada. Terus kok Anda bisa dibilang radikal? Makanya saya juga heran sendiri gitu. Mana orang yang bilangin saya radikal itu saya pengen nemuin gitu. Saya pengen ngobrol. Di sebelah mana ya Atau radikal? mungkin ini adalah cara untuk mendiskreditkan. Ya, saya tidak mau berprasangka buruk seperti itu. Bagi saya gini aja, mungkin belum kenal. Mungkin belum kenal. Belum kenal aja, belum pernah duduk bareng. Oke, saya pengen kenal dan saya pengen lebih kenal lebih dekat. Boleh. Saya boleh tanya beberapa ya Pak Ustadz. Oke. Ini pure dari hati saya, pure pertanyaan dari teman-teman juga. Karena sebenarnya ini aku boleh jujur nggak sih ngomong? Silahkan. Aku nggak pernah sejujur ini. Pak Ustadz, aku pernah ngobrol dengan keluargaku loh. Beneran, aku nggak pernah ngobrol ini di luar sana. Aku pernah ngobrol dengan keluargaku. Aku ada rencana untuk belajar agama Islam. Dan beberapa dari keluargaku ya seperti biasa lah ya, pasti mereka ada reaksi. Pasti mereka menentang. Dan saya ingin melakukan ini perlahan. Saya juga tidak ada target lah. Kita kalau misalnya perusahaan kan ada target ya Pak Ustadz ya. Kalau ini kan kita ini kan soal hati, ini soal private kita ya. Dan saya belajar banyak dari ustadz-ustadz yang saya sebut tadi, dan di luar itu pun banyak banget. Ustadz Khalid Basalamah, Masya Allah, duduk dengan saya di sini. Kan saya belajar, dan saya pengen, menurut saya ini adalah private dari saya. Tapi ada beberapa yang harus saya masih mau pelajari lebih dekat. Dan hari ini saya pengen belajar dari Pak Ustadz. Boleh. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan saya kemampuan untuk menjawab pertanyaan itu. Seberapa toleransi agama Islam itu Pak Ustadz? Saya mau cerita yang normatif atau mau yang empirik? Terserah, bebas. Ada ayat dalam Al-Quran mengatakan la ikraha fid dini qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama. Islam tidak memerlukan orang yang terpaksa ikut sholat, terpaksa ikut ini, terpaksa ikut itu. Ketika kita mengatakan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukmu agamaku, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ini adalah sebuah ketulusan yang betul-betul terpancar. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan bagaimana beliau bisa sangat akrab dan dekat dengan siapapun, berkhidmah kepada siapapun. Dan contoh yang paling utama adalah ketika Umar bin Khattab diundang oleh Patriark Sophronius di Yerusalem untuk menerima kunci kota. Umar berangkat bersama pembantunya, dia adalah pemimpin seluruh umat Islam ketika itu yang membentang kekuasaannya dari Maroko di barat sampai Pakistan di timur. Dia datang ke Yerusalem mengendarai 1 ekor unta bersama budaknya yang namanya Aslam, pembantunya yang namanya Aslam. Sepanjang perjalanan mereka gantian. Kalau Umar di atas, Aslam nuntun. Tiba giliran sekian jam, Aslam di atas, Umar nuntun. Ketika menjelang kota Yerusalem, Umar ada di bawah menuntun Aslam. Aslam kan nggak enak. Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, tuanku, saya turun ya, Anda yang naik. Enggak, ini kan giliran kamu di atas. Memang giliran saya nuntun. Tapi kita mau masuk kota, nanti rakyat salah gitu kan. Betul, rakyat berjubel mengeluh-elukan Umar yang datang ini. Mereka ngiranya Umar yang di atas unta kan. Tapi Patriark Sophronius ternyata tahu. Tidak. Menurut apa yang tertulis dalam kitab suci, dia adalah yang berjalan kaki. Maka Sophronius mendatangi Umar yang sedang nuntun itu, memeluknya. Benar, Andalah orangnya. Kunci kota diserahkan, kemudian Sophronius mengajak Umar pernah ke Kanisatul Qiyamah belum? Ke The Holy Sepulchre? Belum pernah. Saya pernah masuk ke The Holy Sepulchre. Di situ Umar diajak masuk ke gereja makam suci yang ada di Yerusalem. Masuk. Beliau masuk, di situ mau ngobrol dengan Sophronius. Sophronius bertanya, apa kebijakan Anda terhadap kami orang Kristen yang ada di sini? Kata Umar, semua harus berjalan. Dan saya, Umar, memberikan jaminan keamanan bagi penduduk Elia. Mereka terlindung, gereja-gerejanya, semua hak milik mereka, rumah-rumahnya, tempat-tempat ibadahnya, dan tempat sucinya harus dijaga oleh umat Islam, karena ini adalah amanah Nabi kami. Nabi kami mengatakan, siapa yang menyakiti ahlu dhimmah? Siapa ahlu dhimmah? Orang Kristen, orang Yahudi, orang ahli kitab yang berada dalam perlindungan umat Islam. Maka dia akan menjadi lawanku di pengadilan di hadapan Allah di hari kiamat. Jadi Umar memproklamasikan perlindungan untuk seluruh penduduk Kristen, Yahudi,
Ortodoks, semua di wilayah Palestina saat itu. Selesai, ditandatangani oleh Umar, distempel oleh Umar, perjanjian itu yang sampai sekarang dokumennya masih ada, disebut Al-Uhdah Al-Umariyah, jaminan perlindungan keamanan yang diberikan Umar kepada seluruh penduduk wilayah Palestina saat itu. Keluar Umar, ini sudah waktu sholat, kata Umar, saya mau sholat. Patriark Sophronius langsung nawarin, ini tempat suci, di sini adalah tempat di mana Nabi Isa alaihi salam dalam keyakinan kami dulu pernah dimakamkan sebelum diangkat ke langit. Kata Umar, Anda mempersilahkan saya sholat dalam gereja ini? Iya, silahkan. Kenapa tidak? Tidak, kata Umar. Seandainya saya sholat di gereja ini, maka generasi yang datang kemudian akan mengatakan, Umar pernah sholat di sini, ayo kita bikin masjid di sini. Maka gereja Anda akan dihancurkan. Tidak, kata Umar. Saya akan sholat di luar. Kemudian Umar keluar, mencari tempat di bawah naungan pohon, dia sholat di situ, dan itu yang sekarang dibangun dengan nama Masjid Umar. Itu tepat di halamannya gereja The Holy Sepulchre. Sebelahan berarti ya? Sebelahan. Karena Umar tidak mau sholat di dalam. Karena kalau sholat di dalam, dia mengatakan, nanti gereja Anda dirubuhin, dibangun masjid gara-gara Umar pernah sholat di sini. Saya merinding loh Pak Ustadz. Ini bukan cerita rekaan. Ini fakta Setoleransi historis. itu sedamai itu, seindah itu. Ini yang orang sering lupa. Umar mengatakan, Palestina itu dulu perang terus. Perang ketika kekuasaan di Yerusalem tidak dipegang umat Islam. Dari masa, Nabi Isa, Yesus Kristus, sampai masa ketika Umar membebaskan Yerusalem dari penjajahan Romawi, maka Yerusalem ini tempat sering terjadinya kerusuhan agama. Orang Yahudi melawan orang Kristen. Orang Kristen minta bantuan ke Kaisaran Romawi. Orang Yahudi dibantai. Nanti balik orang Yahudi memberontak. Macam-macam. Itu selama 500 tahun. Sampai kemudian dibebaskan oleh Umar. Dari masa Umar sampai tahun 1099 ketika terjadi Perang Salib Pertama, sepanjang kira-kira dari tahun 600-an sampai 1099 berarti hampir 500 tahun, gitu ya. Itu damai, tidak ada kisah bunuh-bunuhan dan sebagainya, kerusuhan dan sebagainya, karena umat Islam, Kristen, Ortodoks, ya, Yahudi semuanya dalam naungan kekuasaan Islam damai. Perang Salib menjadikan Yerusalem berdarah-darah ketika Godfrey de Bouillon datang dari Perancis, maka 30.000 penduduk Yerusalem, Kristen, Yahudi, Ortodoks, bahkan juga Yahudi, semuanya dibantai. 1187, Saladin membebaskan Yerusalem. Dan dia bersahabat dengan Richard the Lionheart, panglima pasukan perang salib dari Inggris. Bahkan Richard mengatakan, saya lebih menghargai Salahuddin, seorang musuh yang jujur, daripada teman-teman saya yang berkhianat sesama pasukan salib ketika itu, sehingga Richard mengatakan lebih baik Yerusalem berada di tangan Salahuddin daripada di tangan teman-teman saya, pasukan salib. Kemudian selama dari masa itu, di masa Salahuddin Al-Ayyubi, sampai tahun 1917 ketika Turki Utsmani kalah Perang Dunia Pertama, lalu Yerusalem diambil oleh pemerintahan protektorat Inggris, lalu mulailah imigrasi Yahudi masuk, tetapi disambut dengan sukacita oleh penduduk Palestina. Bahkan di tahun 45 ketika terjadi pogrom dan kamp konsentrasi di Eropa, mereka datang makin banyak. Disambut seperti diceritakan oleh Muhammad Hadid, bapaknya Bella Hadid. Dia keluarganya nyambut luar biasa, bawa 3 keluarga ditempatin di rumahnya. Suatu hari ibunya Muhammad Hadid, ya, jadi neneknya Bella Hadid itu pergi keluar untuk melahirkan si Muhammad itu ya. Pulang ke rumah udah di-close, rumahnya nggak boleh masuk sama pemukim Yahudi yang dulu mereka tampung, dan dia terusir. Itulah cerita tentang Nakba 1948 itu sampai sekarang. Kemudian ini menjadi berdarah lagi. Jadi kalau ditanya secara empirik yang terjadi di Palestina dan Yerusalem, ketika Islam yang mengatur, kebebasan beragama terjamin. Semua bisa melaksanakan ketika ibadah. Islam yang mengatur, kebebasan beragama terjamin. Saya sebenarnya nggak. Ini hanya bukti sejarahnya. Saya nggak, sebenarnya tidak meracu ke perang antara yang terjadi sih. Saya lebih membawa ini ke umum aja ya, empirik. Ke Indonesia sih. Saya percaya sedamai itu, saya percaya seindah itu. Karena saya setiap kali bertemu dengan guru-guru besar,
mereka berbicara Islam yang sesungguhnya memang sedamai itu. Tapi pada kenyataannya ada dua hal yang terjadi. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan tanggapan. Yang pertama, kenapa kalau misalnya seindah itu, kenapa ada reaksi beberapa orang yang rela bunuh diri? Apa yang mereka mau? Apakah dengan bunuh diri mereka bisa mendapatkan keadilan, kedamaian, atau kemenangan? Yes. Ini sesuatu yang memang menjadi hal yang harus kita akui terjadi. Tapi tidak hanya dalam masyarakat Islam sebenarnya, dalam berbagai masyarakat pun akan ada yang namanya dalam statistik pencilan. Kalau ini kurva normal, kan ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Nah, di titik ekstrim ini mungkin saya menduga ada orang-orang yang mungkin hidup dalam ketertekanan yang luar biasa, lalu mereka menemukan guru yang tidak tepat, yang ketika menjelaskan tentang Islam, penjelasan itu menjadikan mereka memusuhi orang-orang di sekitarnya, memusuhi pemerintah. Padahal itu bukan ajaran Islam. Sama sekali tidak. Islam ini kan satu, Quran ini kan ayat-ayat yang terbuka. Ketika diinterpretasikan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk menginterpretasikan, lalu dia ngawur, memang ayat-ayat Quran akan bisa berisi motivasi untuk melakukan mungkin kekerasan, perang, dan lain sebagainya. Karena ketika ayat ini diletakkan dalam proporsi yang tepat, ia memberi kekuatan kepada satu umat yang tertindas untuk melakukan perlawanan. Saya mau mengungkap bagaimana Nusantara ini, saya keberatan menyebut 350 tahun dijajah. Saya ingin mengatakan Nusantara ini 4 abad berjuang melawan penjajahan. 4 abad ini mundur atau maju ke depan nih? Dari tahun 1500 sampai 1900 kan maksud saya begini. Saya suka membandingkan bagaimana benua Amerika. Orang Indianya habis. Yang hari ini kita sebut orang Amerika kan sebenarnya penjajah dari Eropa yang datang ke Amerika. Mereka berbahasa Inggris, berbahasa Prancis, mereka berbahasa Spanyol, mereka berbahasa Portugal, dari ujung utara di Kanada sampai ujung selatan di Chili, semuanya kan sudah wajahnya wajah Eropa, bukan lagi indigenous people kan. Padahal diperkirakan ada 50 sampai 110 juta orang Indian sebelum kedatangan Columbus, Pizarro, Cortez, Amerigo Vespucci dan sebagainya. Lihat Australia. Ada berapa orang aborigin yang tersisa? Yang kita sebut Australia sekarang kan sebenarnya orang Inggris. Tapi Nusantara ini bertahan, kita tetap yang hidung-hidung pesek yang jadi penduduk sini. Meskipun kita mengatakan 350 tahun dijajah, tapi kita eksis, tapi kita bertahan, tapi kita tidak punah, tidak seperti di Amerika. Bukan orang Belanda dari sini ya? Iya, tidak seperti apa yang terjadi di Amerika, tidak seperti apa yang terjadi di Australia. Orang Nusantara kita eksis. Why? Saya ingin mengatakan, founding fathers kita mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Tanpa mengecilkan peran yang lain, semua berperan. Kita juga punya pahlawan-pahlawan besar dari orang Katolik, orang Kristen. Tapi awal ketika para penjajah ini datang, salah satu yang membuat rakyat Nusantara ini bergerak untuk melawan adalah karena mereka Muslim. Pati Unus, Pangeran Sabrangnol, Fathi Yunus dari Jepara, Pangerannya Demak, langsung bergegas ke Malaka untuk menggempur Portugis yang baru saja menguasai Malaka. Ketika Raja Samiam dari Pajajaran berpikir, saya harus beraliansi dengan Portugis. Jadi kekuatan Fatahillah langsung kemudian memblokir Jayakarta dari penguasaan Portugis. Sunda Kelapa waktu itu, ketika kemudian ada kabar Portugis mau menguasai di Pulau Jawa. Jadi ada semangat perlawanan. Nah, Islam selalu memberikan inspirasi itu. Dalam konteks melawan penjajah sebelum tahun 45, maka inspirasi ini kan luar biasa. Dari ajaran Islam yang mereka yakini, mereka berjuang. Di Aceh ada perang Aceh, di Jawa ada perang Diponegoro, ada perang Padri di Minangkabau, ada perang Banjar Pangeran Antasari. Semuanya kan hampir semuanya mengatakan perang Sabil, melawan penjajahan, jihad, itu kan. Tapi begitu kita menjadi Indonesia, lalu yang diajarkan adalah masih sama seperti konteks melawan penjajah. That's the problem. Itu ngawurnya. Itu ngawurnya.
Maka muncul orang-orang ini yang menganggap pemerintah kita masih di pemerintah penjajah, masih kafir, masih tauhid, masih bid'ah, maka harus kita serang. Error ini. Ajarannya sama, bukunya ketika sama, konteksnya berbeda. Diinterpretasi dengan salah, di konteks yang berbeda, dia jadi problem. Oke, itu satu, terjawab sudah. Yang kedua, Pak Ustadz, kita ngelihat di Indonesia masih banyak sekali, saya percaya ini oknum, masih banyak sekali gereja-gereja atau tempat ibadah lain yang datang ditutup, tidak boleh beribadah. Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz melihat teman-teman kita yang tidak merepresentasikan Islam itu yang benar-benar damai, yang benar-benar, saya lihat benar beda banget loh. Yang dibilang radikal seperti ini. Kemarin yang dibilang radikal duduk di sebelah saya. Felix Xiao juga. Saya bilang dari mana radikalnya? Gue itu takut loh ketemu dengan lo, gue bilang kan. Iya pasti. Karena semua orang itu bicara HTI lah, radikal lah kayak gitu. Jangan-jangan gue mau dibom lagi. Sekarang gue chat, tadi pagi baru chatan dengan Ko Felix. Apa kata dia? Ya ngobrol aja pagi bro katanya kan pakai. Dan sejuk, indah, nyaman banget kayak gitu punya. Tapi memang menurut Ustaz Felix itu ada benarnya. Di situ pikiran saya terbuka. Muslim dan Islam ini sangat berbeda. Ini berbeda, dia bilang. Nah, yang terjadi di lapangan tidak bisa kita tampik bahwa beberapa orang ada yang bermasalah. Menutup tempat ibadah. Pandangan Pak Ustadz tentang orang seperti itu, Pak Ustadz? Saya kira sebenarnya kebebasan beribadah semua umat sudah kita sepakati untuk dijamin oleh konstitusi kita. Konstitusi ini dirumuskan oleh para bapak bangsa yang di antara mereka adalah para ulama. Ada Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur kan. Kemudian ada Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah gitu ya. Ada Mr. Amar Amis, tokoh Kristen gitu. Semuanya sepakat negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Itu yang harusnya kita sepakati. Maka kita perlu selain dalam internal umat beragama dibangun kesatuan, persaudaraan, soliditas, tapi kita memang perlu diajak untuk bersama-sama ada kerukunan antar umat beragama satu sama lain. Mungkin dengan sosialisasi konstitusi, kita membicarakan kerukunan dalam konteks bernegara bersama di Indonesia. Karena siapa yang melanggar ya hak orang untuk beribadah, nutup tempat ibadah yang kemudian itu resmi dan berizin gitu ya, tempat-tempat ibadah yang semuanya juga sudah berjalan kemudian dipaksa untuk ditutup, orang nggak boleh beribadah. Dia bukan cuma melanggar konstitusi, dia juga bahkan melanggar agamanya sendiri. Paham saya. Jadi kadang-kadang orang kerajinan belajar agama, lupa belajar sejarah, lupa belajar nasionalisme. Betul. Padahal harusnya kita sejalan. Saya bisa mengatakan saya 100% Muslim, saya 100% Jawa, saya 100% Indonesia. Oke. Kalau Pak Ustadz sendiri dengan non-Muslim misalnya kayak gitu, bersahabat Pak Ustadz? Saya punya teman. Secara pribadi ya, saya bertanya ya. Saya punya teman akrab sejak SD. Di SD kami itu bertetangga. Saya SD negeri, dia SD Kanisius. Namanya Lukas Riz Indarto, mudah-mudahan dia nonton ini. Kami sejak dulu saingan. Berbagai lomba antar SD sampai tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Kalau juara satu, kalau nggak Salim, Lukas. Lukas. Kita akrab. Kemudian SMP itu saya keluar dari Jogja, saya mondok di pesantren, tapi sekolahnya tetap SMP negeri. Saya SMP Negeri 2 Purworejo waktu itu. Sampai saya, zaman dulu kan masih ada seleksi siswa teladan nasional. Saya siswa teladan Provinsi Jawa Tengah. Balik ke SMA 1. Ketemu lagi sama teman ini, namanya Lukas ini. Akrab-akraban. Kita kadang-kadang bercanda akrab itu. Sampai satu saat, saya kepikiran dengan omongan dia. Karena dia ngomong begini. Jadi Salim tuh berat ya. Lah kenapa? Kalau saya, dia kan namanya Lukas. Saya, kalau dituntut meneladani Yesus, saya akan bilang, mana bisa? Yesus kan anak Tuhan. Ya nggak bisa saya anak manusia biasa meneladani anak Tuhan, kata dia. Tapi kalau Salim, disuruh meneladani Nabi Muhammad, ya harus meneladani Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad manusia biasa, bukan anak Tuhan, kata dia. Ini bercandaan-bercandaan kami
akrab begitu. Saya punya satu teman lagi, agamanya Hindu, namanya Ibu Tugema Bujangga Wisnawa. Mudah-mudahan nonton. Oke. Kalau sekarang itu keluar itu penistaan agama itu bisa. Bercandaan kan gitu. Si Gema ini juga ngomong sama saya, memang berat jadi salim, harus meladani Nabi Muhammad yang sama-sama manusia. Saya kalau disuruh meladani Sri Krishna, saya bilang Sri Krishna titisan Wisnu. Saya kan bukan titisan Wisnu, nggak bisa dong meladani dia. Jadi kata mereka kalau kami ini punya alasan untuk ngeles ketika tidak mencapai apa yang diharapkan oleh agama kami, salim nggak bisa. Bercandaannya begitu, dan kita akrab, kadang traktir, siapa yang bayarin rebutan. Nggak ada masalah tentang di situ. Nggak ada masalah. Saya punya tetangga di Jogokarian, di kampung saya. Kita tuh tetanggaan juga akrab. Kami makan apa, kalau bisa tetangga juga makan itu. Problem sampai dia itu lucu, agamanya Katolik, tapi di kantornya dia cerita-cerita, kalian tuh kalau mau belajar tentang masjid itu belajar ke masjid saya itu loh, Masjid Jogokarian. Loh, agama kamu apa sih? Katolik. Oh, tapi saya bangga, saya tinggalnya di Jogokarian. Masjid Jogokarian itu selalu menyantuni saya tiap bulan, ngasih ini, ngasih ini, ngasih ini. Satu saat ada lucu-lucuan juga itu. Orang ini kan kita tiap Agustusan ada turnamen olahraga di masjid. Salah satunya turnamen bulu tangkis, badminton kan. Dia datang bawa raket ke masjid. Kan agamanya Katolik. Dia tanya, Pak Ustadz, saya boleh ikut nggak main badminton di sini? Gitu ya. Loh ya boleh toh Pak, masa nggak boleh? Emangnya kenapa kok nggak boleh? Loh saya kan Katolik. Walah Pak, jangankan di masjid ini kok, jangankan main badminton Pak, ikut sholat aja boleh kok. Jadi kita saking akrabnya sudah bisa bercanda sampai selevel itu. Dan itu udah ada masalah. Nggak ada baper. Nggak ada sumbu pendek. Nggak ada. Kita tetanggaan, mereka tahu semuanya beda agama. Saya punya tetangga Pak Darjo, beliau waktu itu sakit. Yang nyarikan mobil untuk ngangkut beliau ke rumah sakit saya. Jadi sebenarnya Indonesia ini kan sejak dulu sudah begitu sebenarnya. Akrab-akrab saja, baik-baik saja. Hanya ada beberapa orang yang sok kegenitan seolah-olah sekarang kita ini kayak gitu tuh luar biasa. Padahal itu kan normal gitu loh. Sok kegenitan bahasa ya. Maksud saya begini, itu tuh normal, tapi itu tuh normal, tapi orang sekarang menganggap itu tuh luar biasa. Berarti kurang banget kita untuk sehari-hari menampilkan itu. Ada yang terlupakan. Padahal budaya kita adalah budaya kekeluargaan. Dari dulu kita biasa kayak begitu. Berarti boleh ya Pak Ustadz kalau bisa saya datang ke pesantren Pak Ustadz? Ayo, nginep boleh ya? Boleh. Belajar boleh ya? Pesantren saya ada homestay-nya. Asik. Dikelola oleh santri. Kita punya coffee shop, dikelola oleh santri. Asik. Jadi saya datang ke sana ya. Saya tunggu pokoknya. Ini janji akan saya tagih. Iya siap. Saya cuma ngomong sembarangan. Ada lagi di Pak Ustadz nih. Setiap kali terjadi konflik, ini bulan berapa nih? November ya? Bentar lagi Desember. Bentar lagi konflik ini. Tidak boleh mengucapkan selamat Natal nih. Setiap tahun masalahnya sama terus Pak Ustadz. Iya, Sebelum bahkan saya tanya Islam dulu nih Pak Ustadz ya, saya bertanya dengan Pak Ustadz dulu secara pribadi nih Pak Ustadz. Pak Ustadz keberatankah mengucapkan selamat Natal Pak Ustadz? Saya bahkan begini, orang sering menisbatkan larangan selamat Natal itu fatwa MUI tahun 80-an di zaman Buya Hamka. Saya buka loh catatan fatwanya itu. Yang dilarang itu bukan mengucapkan selamat Natal. Jadi merayakan Natal bersama. Kan itu ritual. Memang kami sebagai Muslim ya jangan ikut kalau itu ritual. Sama-sama di gereja, sama-sama buat tanda salib ya. Masa ikut? Kan justru aneh. Iya. Nah, tetapi soal ucapan selamat Natal ini gitu ada konteks-konteks tertentu. Maksud saya begini, Buya Hamka saat itu juga tidak mengatakan larangan selamat Natal, tapi larangan merayakan Natal bersama, di mana di dalamnya ada ritual. Itu memang nggak boleh. Tapi soal Natal ini memang saat ini di Indonesia kita ada dua pendapat yang berkembang. Boleh nggak sih? Yang mengatakan tidak boleh rata-rata mengambil fatwa itu dari negara-negara yang memang di sana nggak perlu mengucapkan selamat Natal. Orang nggak ada orang Kristen. Di Saudi, nggak ada. Tapi coba konteks lihat dari Mesir, dari ulama-ulama Al-Azhar, dari kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang tinggal di Qatar dan menjadi ketua Majelis Fatwa Eropa. Dibolehkan sebagai sebuah kerukunan dan kebaikan kepada sesama mengucapkan selamat Natal dengan syarat di dalam hati tidak meyakini
bahwa apa yang kamu yakini benar lah. Itu ya. Jadi tidak menggerogoti iman. Tapi ini adalah suatu kebudayaan yang ucapannya selamat merayakan, bukan selamat Natal. Oke. Karena kalau misalnya selamat Natal, mungkin ada orang yang berhati-hati akan mengatakan, masa kita mengakui Tuhan dilahirkan? Selamat merayakan hari. Selamat merayakan. Kalau selamat merayakan, salahnya di mana? Betul. Betul kan? Betul. Kalimat saya betul kan? Betul, sangat betul. Orang kemarin Bang Onim ada di sini, terus Bang Onim bilang di Palestina sekalipun yang katanya lagi di bom itu, mereka sendiri pokoknya kerukunannya lebih bagus dari di Indonesia katanya. Iya. Paskah ngucapin selamat Paskah, yang pada waktu Ramadan orang Katolik bagi-bagi kurma, Natal ngucapin selamat Natal kayak gitu punya. Indonesia setiap tahun masalahnya sama. Ribut aja tiap Desember kan. Saya pengen mengatakan ini buat teman-teman juga. Kalau Anda mau berhati-hati, mengucapkan selamat Natal jangan. Karena mungkin Anda meyakini selamat Natal berarti meyakini Tuhan dilahirkan. No, kita tidak mau itu. Tapi kata selamat merayakan itu aman. Karena yang kita selamati adalah mereka merayakan supaya selamat, jangan ada gangguan, jangan ada masalah, semuanya sehat walafiat. Di mana salahnya? Oke. Ini cuma beda satu kata, tapi memang penting. Nah, itu gitu kan jadi kan indah. Soalnya kenapa Natal nggak boleh, tapi kalau Sincia oke. Nah, gitu kan. Iya. Jadi ini soal adalah bagaimana memilih kalimat yang tepat. Kita tidak berada pada posisi ketika orang yang meyakini sesuatu itu harus diserang. Bahkan nggak boleh. Dalam agama, kamu jangan memaki sesembahan-sesembahan orang yang membuat orang lain memaki sesembahanmu. Nggak boleh. Oke. Luar biasa Pak Ustadz ya. Ini aku belajar dari Ustadz yang dilabelin radikalis loh. Nah, kalau yang radikal aja begini, gimana yang nggak radikal kan? Pasti lebih lembut. Tapi kan? aku akan kasih contoh dengan kalian. Tapi aku akan kasih contoh dengan kalian semua. Aku justru yang seperti ini punya, aku malah pengen belajar. Pengen mendekatkan diri, pengen belajar dengan Pak Ustadz Felix Xiao, dengan Pak Ustadz Halid, dengan Pak Ustadz. Saya ada janji. Saya tuh sebenarnya tidak keberatan dengan istilah radikal, karena istilah ini mengalami peorasi sebenarnya, mengalami penjelekan makna gitu. Karena yang namanya iman itu ya harus radik. Radik itu kan artinya akar. Radikal itu artinya berakar. Kalau iman nggak berakar, gampang dicabut dong. Betul juga. Jadi kalau iman ya harusnya radikal karena artinya adalah mengakar. Cuman memang sudah terlanjur radikal itu dianggap jelek. Jadi kita mau ngaku-ngaku radikal juga nggak enak juga. Terus fundamental itu artinya pondasi kan. Lah iman kan harus ada pondasinya, kokoh, nggak boleh bergoyah-goyah gitu kan. Cuman sekarang istilah fundamental juga sudah peorasi kan, sudah seakan-akan jelek gitu. Menurut saya itu ya nggak boleh itu ekstrim. Pak Ustadz terakhir ini Pak Ustadz, saya ngelihat benar yang saya lihat di komentar. Tapi memang netizen ini kan bacotnya cuma berani di komentar doang. Ya, kalau ketemuan kan biasanya kagak. Alus-alus aja. Iya, makanya gitu. Itu pentingnya ketemu-ketemu. Tapi kalau di komentar saya melihat ada beberapa yang bikin konten kayak gitu, terlihat justru tidak mencerminkan, dan ini kan membawa stigma yang beberapa orang membawa stigma yang tidak baik Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan pesan ke teman-teman kita yang sebenarnya tujuannya baik Pak Ustadz. Sebenarnya tujuannya semangatnya baik. Tapi habis itu sumpah serapahnya keluar. Contohnya kayak gini lah ya. Saya misalnya ini bukan nggak sopan ya. Misal saya memberikan teguran kepada Pak Ustadz, misalnya kayak gitu punya ya. Saya memberikan teguran Pak Ustadz, sudah guru dia, ilmunya lebih tinggi. Saya berusaha negur pula kayak gitu. Tapi Pak Ustadz ya nggak mau dengar, santai aja. Terus saya emosi, saya pukul. Atau yang terbalik lah, saya benar, Pak Ustadz salah. Saya mengingatkan, ini kan saya benar nih. Saya mengingatkan, Pak Ustadz salah kan. Terus saya emosi, saya pukul. Siapa jadi yang salah? Saya jadi salah. Saya melihat istri saya yang benar-benar salah, benar-benar salah kayak gitu punya. Lalu saya main tangan di situ. Yang tadinya dia salah menjadi saya yang salah. Nah, saya melihat beberapa orang di luar sana, misinya baik. Betul. Benar. Tapi habis itu sumpah serapah yang keluar. Betul. Sehingga kita melihatnya kan kok penuh kebencian, penuh hal-hal negatif. Boleh nggak Pak Ustadz memberikan pesan kepada teman-teman kita tersebut? Saya kira ada pesan yang sangat penting dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam komunikasi apapun. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
Jadi salah satu hal pertama di dalam Islam itu yang ditekankan imannya kepada Allah, kepada Tuhan, dan hari akhir. Keyakinan bahwa kita akan dibalas sesuai dengan amalan kita. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, siapa beriman ada Allah, ada Tuhan yang maha adil, yang akan mengadili setiap perbuatan kita, dan kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita itu di hari akhir. Apa yang harus dilakukan? Falyaqul khairan. Dia mengatakan yang baik. Baik itu apa? Benar isinya, indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat bagi yang mendengarnya, berpahala bagi yang menyampaikannya. Kata Nabi, 5 kriteria ini baru boleh kamu ngomong. Benar isinya. Kalau nggak benar, sudah. Diam dulu. Indah caranya. Kalau caranya nggak indah, benar sih, cuman teriak-teriak, maki-maki. Nggak. 3, tepat waktunya. Kadang-kadang, apa yang disampaikan di satu waktu belum tentu tepat disampaikan di waktu yang lain. Kita harus memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan itu. Saya sepanjang ada kondisi Palestina ini misalnya, saya bahkan tidak posting apapun selain tentang Palestina. Ya karena itu yang tepat sekarang. Sangat tidak tepat misalnya saya posting tentang kebiasaan saya di channel YouTube saya, bahasnya kuliner, ngomongin makanan Jawa. Lagi nggak tepat nih sekarang, gitu kan? Itu contoh. Yang keempat, bermanfaat bagi yang mendengar. Kalau kamu ngomong, meskipun benar, meskipun waktunya ya pas-pas saja, tapi nggak ada manfaatnya buat yang dengar, buat apa? Yang kelima, berpahala. Saya harus yakin, saya ngomong ini di sisi Allah dicatat, omongannya baik, jadi pahala. Ini yang namanya kebaikan. Kalau itu tidak bisa dipenuhi, auliyasmut, kata Nabi. Cukup diam itu lebih bermanfaat. Luar biasa. Itu aja. Di jari kita juga begitu, sama. Hubungan kita itu adalah private dengan Tuhan, pahala kita, kebaikan kita itu dicatat oleh Tuhan. Tapi semuanya dibuktikan dengan bagaimana kita berperilaku kepada sesama. Thank you Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz sudah datang ke sini Pak Ustadz. Terima kasih Dok.